Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mimika selepas pencanangan pada 22 Januari 2021 lalu hingga kini telah mencapai angka 63% dari target vaksinasi COVID-19 Dinas Kesehatan Mimika, di mana dari 17.000 orang target vaksinasi, sebanyak 10.975 orang telah tervaksinasi hingga 31 Mei 2021. Populasi penduduk tervaksinasi dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan lansia, di mana proses vaksinasi masih tetap dilakukan hingga kini. Terkait rencana sekolah tatap muka ke depan, vaksinasi bagi tenaga pendidik juga telah dilakukan beberapa bulan belakangan dan telah dilanjutkan setelah libur Lebaran, yang termasuk dalam kategori pelayan publik, termasuk para pelayan publik di areal PT Freeport. Sedangkan pelayanan vaksinasi bagi lansia dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra, pihaknya akan melakukan kolaborasi bersama fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang perlu ditangani secara komprehensif oleh tim kesehatan. Hingga kini kasus COVID-19 Mimika tercatat sebanyak 167 kasus positif, 117 kasus ditangani RSUD Mimika, dan 50 kasus berada di areal PT Freeport dengan kasus kematian karena COVID-19 mencapai 54 kasus dengan komorbid yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun. Kemarin 31 Mei itu sudah 10.975 orang. Jadi 63%. Sebenarnya kami coba menggunakan target 17.000 itu target Mimika memang. Target Mimika yang Dinas Kesehatan tetapkan. Gitu. Kalau jumlah tenaga kesehatan saya pikir udah clear. Sekarang tinggal populasi populasi penduduk pelayan publik dan juga penduduk lansia. Pelayanan publik ini betul-betul masih banyak karena Timika ini kota jasa, sehingga banyak pelayanan publik kayak hotel divaksin. Hari ini di Grand Sembaga melakukan vaksinasi, terus ada lagi di beberapa tempat. Guru sudah mulai, bahkan dari beberapa bulan lalu sudah dimulai puskesmas. Hanya saja memang saya belum bisa petakan itu sekolah-sekolah mana saja, untuk bisa kita bisa memberikan arahan selanjutnya, karena zonasi itu menjadi penting. Ini setelah libur Lebaran, pelaksanaan vaksinasi sedang ditujukan kepada guru-guru. Kegiatan pelaksanaan vaksinasi ini diselenggarakan oleh puskesmas. Kemudian selain guru-guru, kami juga ada coba menyisir pelayan publik yang bekerja di area PT Freeport Indonesia. Guru di wilayah PT Freeport, di wilayah area PT Freeport, kemudian pekerja-pekerja toko yang ada di PT Freeport, catering yang ada di PT Freeport. Bahkan pejabat publik di PT Freeport pun kami coba untuk memberikan pelayanan. Gitu. Nah, saat ini yang sudah berjalan adalah untuk pelayanan kepada guru maupun pelayan-pelayan toko yang ada di wilayah kerja area PT Freeport, baik itu di Lowland maupun di Highland. Nah, kenapa PT Freeport kami lirik? Karena site sentinel itu sama dengan gardu. Gardunya kalau kita kontrol, maka arus listriknya itu pasti akan baik. Nah, hari ini site sentinel kasus yang masih aktif ditemukan itu ada di di wilayah PT Freeport. Artinya kalau PT Freeport kita bisa mengelola kasus ini dengan baik, salah satunya selain prokes tetapi dengan imunisasi, pemberian vaksinasi Sinovac, maka tentu saja laju penularan itu bisa kita kendalikan. Gitu. Saya mau sampaikan sampai hari ini khusus untuk vaksin yang kami terima adalah vaksin Sinovac, dan sampai ke depan pun akan kami melakukan vaksin Sinovac 167. Jadi memang masih lebih tinggi dibandingkan sebelum Lebaran. 167. Isolasi mandiri paling banyak itu ada di RSUD, ada 117 orang. Kemudian kalau di PT Freeport hanya 50. Yang dirawat berapa, Pak? Yang sedang dirawat itu di Rumah Sakit Tembagapura itu ada 2
orang. Kemudian di klinik Kuala Kencana itu hanya 1 orang. Gitu. Kalau di RSUD sedang rawat 9 orang. Kalau untuk yang kasus meninggal, Pak Kadis ada penambahan nggak? Kasus meninggal itu 50, jumlah keseluruhannya sudah 54. Dari pertama. Dari kita tutup di tahun 2020 itu sekitar 36 kasus ya, 36 kasus meninggal. Sekarang ada 54 gitu. 54 yang meninggal, dan meninggal semuanya dengan komorbid gitu. Gitu. Saya ya sebagian besar di atas usia 50 tahun. Tim Liputan Papua MCTV.